Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 24 Maret 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, fenomena seorang benar justru kemudian menjadi tersangka tidak jarang kita jumpai dalam kehidupan kita. Seseorang yang melaporkan sebuah tindak kejahatan bisa berubah status dari pelapor justru menjadi tersangka. Beberapa tahun yang lalu, kasus pimpinan KPK didisponering oleh MA. Berita yang banyak beredar adalah jangan ada lagi kriminalisasi KPK. Nah, kisah di dalam kolam Betesda dalam Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih, mempunyai gambaran yang kurang lebih mirip. Perbuatan baik yang kemudian dikriminalisasi. Masalahnya adalah perbuatan baik itu tidak diizinkan oleh hukum untuk dilakukan pada hari itu. Hukum melarang seseorang untuk berkegiatan, bahkan berbuat baik apapun disalahkan menurut hukum. Dengan kata lain, hukum yang berlaku adalah hukum kejahatan. Semua perbuatan baik apapun tidak boleh dilakukan pada hari itu, yakni pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah seorang Yahudi. Ia pasti tahu persis tradisi dan aturan Yahudi.
Ia pernah berdebat dengan orang tua-tua Yahudi di Bait Allah ketika berumur 12 tahun. Ia pergi ke sinagoga sebagai tempat ibadah. Ia pergi ke Yerusalem setiap tahun. Yesus adalah seorang Yahudi yang mengerti apa itu hukum Sabat dan bagaimana ketentuannya. Ia juga pasti tahu persis larangan pada hari Sabat seseorang membawa barang tertentu. Dalam kisah ini adalah tilam orang yang sakit. Namun, persis itu jugalah yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lumpuh itu, supaya ia berjalan dan mengangkat tilamnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu persis soal hukum tidak boleh. Namun, Yesus juga tahu persis tentang landasan dari hukum itu. Ia mengerti tidak hanya apa yang tertulis, namun jauh lebih dalam tentang maksud dari hukum itu. Yang tertulis memang penting bagi kehidupan bersama, namun jika yang tertulis justru menghancurkan kebaikan dan keselamatan, kita perlu untuk melihat kembali hukum yang tertulis itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu yang intinya adalah atau sebagai hukum kasih. Sumber dan tujuan dari Taurat itu adalah kasih. Maka hal itulah yang hendak dikejar oleh Yesus kepada para muridnya. Taurat itu penting, lebih-lebih setelah Yesus mengajarkan bahwa inti dari hukum itu adalah hukum kasih. Menyelamatkan dan berbuat kebaikan kepada siapapun jauh lebih penting daripada sekedar larangan untuk menjinjing tilam pada hari yang dilarang itu. Saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana, perbuatan baik dan menyelamatkan jangan sampai tidak dilakukan hanya karena berbenturan dengan hukum. Jika perbuatan baik itu mempunyai nilai yang jauh lebih luhur, kita wajib untuk melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk berhadapan dengan resiko di belakang perbuatan baik itu? Ya Tuhan, bantulah aku untuk mampu berbuat baik tanpa banyak memperhitungkan untung rugi. Ajarilah aku untuk senantiasa membangun pertobatan yang jujur dan tulus, membangun sikap-sikap yang baik dan mau menyelamatkan orang lain. Amin.